Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat. Kembali lagi dengan saya, Ibu Rikawati SPD. Hari ini kita akan belajar bahasa Indonesia paket C dengan topik sinonim dan antonim kalimat majemuk setara dan penulisan teks deskripsi. Jangan lupa untuk mengisi link absensi yang telah ditautkan pada channel YouTube ini. Pembelajaran ini merupakan program dari Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat atau PKBM Al-Amin Mosangka yang diselenggarakan oleh Yayasan Pemersatu Umat Nusantara atau YPUN. Sebelum kita mulai pembelajaran, kita awali dengan membaca doa belajar terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Artinya, ya Tuhanku, tambahkanlah aku ilmu dan berilah aku kepahaman. Amin. Tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada pertemuan kita hari ini yaitu bab ini akan mengajarkan kalian untuk menjadi peserta didik yang percaya diri dalam mengenal karakter unik yang kalian miliki, menghargai karakter unik teman kalian, serta menunjukkan integritas dan berakhlak baik dalam lingkungan belajar dan sosial melalui berbagai kegiatan bersama. Unsur kebahasaan yang akan kalian pelajari pada bab ini adalah yang pertama ada sinonim dan antonim, kemudian kalimat majemuk setara, dan penulisan teks deskripsi. Silakan disiapkan alat tulisnya teman-teman dan catat hal-hal penting untuk pembelajaran kita pada kali ini. Sekarang kita akan masuk pada kegiatan bahas bahasa. Oke, di situ ada bagian makna kata, sinonim. Sinonim adalah persamaan makna kata. Contohnya bisa dilihat di situ. Sinonim dari pintar adalah pandai. Sinonim dari rapi adalah apik. Jadi bisa dilihat lagi, sinonim dia merupakan persamaan kata. Seperti kalau misalnya untuk kata pintar, untuk sinonimnya dia adalah cerdas. Jadi untuk sinonim itu sendiri dia persamaan makna kata. Oke, kita lanjut pada bagian latihan. Pasangkan kata-kata di bawah ini dengan sinonimnya. Lalu, tulislah dalam kotak kata-kata mana yang menggambarkan sifat yang patut ditiru dan mana sifat yang sebaiknya dihindari. Nah, kita lanjut. Silakan perhatikan teman-teman. Di situ ada 2 kolom yang dimana kolom sebelah kiri berwarna krim di situ bisa dilihat ada 10 kata dan untuk kolom sebelah kanan yang berwarna ungu di situ ada 10 kata juga. Nah, untuk cara pengerjaannya sendiri itu kita cari sinonimnya. Jadi untuk kata sebelah kiri kita cari atau kita cocokkan sinonimnya dengan kata pada kolom sebelah kanan. Maksudnya di situ adalah setiap kata yang ada pada kolom sebelah kiri kita cari persamaan kata atau sinonimnya pada kolom sebelah kanan. Nah, kita lihat untuk kolom sebelah kiri di situ ada 10 kata. Teman-teman bisa perhatikan di situ ada 10 kata. Nah, untuk kata pertama, yaitu pembohong. Nah, sinonimnya kita cari pada kolom sebelah kanan yang berwarna ungu. Jadi, sinonim atau persamaan kata dari kata pembohong, yaitu pembual. Untuk nomor 1 tadi sudah ada jawabannya dan
Silakan diperhatikan kembali di sini dari nomor 2 sampai nomor 10. Ibu sudah jawab. Oke, diperhatikan teman-teman. Untuk nomor 2 yaitu kata alim, sinonimnya adalah soleh. Nomor 3, kata rapi, sinonimnya adalah apik. Nomor 4, kata nakal, sinonimnya adalah badung. Nomor 5, kata cermat, sinonimnya adalah teliti. Nomor 6, supel, sinonimnya adalah luwes. Nomor 7, pemarah, sinonimnya adalah penggerutu. Nomor 8, rajin, sinonimnya adalah giat. Nomor 9, lucu, sinonimnya adalah jenaka. Dan nomor 10, angkuh, sinonimnya adalah sombong. Jadi untuk pengerjaan sinonim ini teman-teman bisa cari, tiap katanya itu bisa dicari melalui KBBI, yaitu Kamus Besar Bahasa Indonesia, yang di dalamnya ada sinonim dan antonim. Tapi untuk lebih mudahnya teman-teman bisa mengakses Google. Tinggal mengetik saja sinonim dari kata pembohong, kata alim, kata rapi, dan sampai seterusnya. Jadi untuk pengerjaannya yaitu ditarik anak panahnya ya dari kata pada kolom bagian kiri, ditarik pada kata pada kolom bagian kanan. Oke, kita lanjut. Ada sifat yang patut kita tiru, ada sifat yang sebaiknya kita hindari, karena akan berakibat buruk pada kita dan orang lain. Sekarang, amati daftar kata di atas lalu tulislah dalam kotak kata-kata mana yang menggambarkan sifat yang patut ditiru dan mana yang menggambarkan sifat yang sebaiknya kita hindari. Oke, silakan diperhatikan. Di situ ada papan tulis bagian bawah. Sifat yang patut ditiru silakan teman-teman tulis pada bagian sini, sebelah kiri. Nah, untuk sifat yang baiknya dihindari ditulis pada kolom garis-garis sebelah kanan. Jadi dari 10 kata ini teman-teman pilah-pilah mana sifat yang seharusnya ditiru dan mana sifat yang sebaiknya dihindari. Oke, Ibu akan beri sedikit gambaran. Kita ambil untuk kata bagian nomor 1 yaitu kata pembohong. Menurut teman-teman, kata pembohong kita simpan pada bagian sifat yang patut ditiru atau sifat yang baiknya dihindari. Di mana akan kita simpan kata pembohong ini? Nah, jadi untuk jawabannya, kata pembohong kita simpan pada sifat yang baiknya dihindari karena pembohong yaitu sifat yang tidak baik. Nah, untuk kata nomor 2 sampai nomor 10 silakan teman-teman isi sendiri ataupun Ibu jelaskan langsung saja. Dan untuk kata nomor 2 yaitu kata alim, kita simpan pada sifat yang patut ditiru karena merupakan sifat yang baik. Untuk kata rapi, kita simpan pada sifat yang patut ditiru. Kata nakal, kita masukkan pada sifat yang sebaiknya dihindari karena nakal merupakan perbuatan yang tidak baik, teman-teman.
Nah, untuk sifat cermat, kata cermat kita simpan pada sifat yang patut ditiru. Kata supel kita simpan pada sifat yang patut ditiru juga. Kata pemarah kita simpan pada sifat yang sebaiknya dihindari karena tidak baik. Pemarah itu tidak baik ya teman-teman. Nah, untuk kata rajin kita simpan pada sifat yang patut ditiru karena rajin merupakan sifat yang baik. Kata lucu kita simpan pada sifat yang patut ditiru. Untuk kata angkuh kita simpan pada sifat yang sebaiknya dihindari, dan teman-teman silakan dicatat yang Ibu sudah jelaskan tadi mengenai sifat yang patut ditiru dan sifat yang baiknya dihindari. Kita lanjut. Tadi kita sudah sama-sama mempelajari tentang sinonim. Sinonim yaitu persamaan kata. Nah, sekarang kita akan lanjut pada bagian antonim. Antonim adalah perbedaan makna kata. Jadi antonim ini kebalikan dari sinonim tadi. Sinonim dia persamaan kata, sedangkan antonim dia adalah perbedaan makna kata. Atau biasa kita dengar yaitu lawan kata. Kata yang berantonim berarti bermakna berlawanan. Nah, silakan diperhatikan di situ ada antonim dari kata mahal adalah murah. Jadi, lawan kata dari kata mahal adalah murah. Nah, contoh kedua, antonim dari kata cepat adalah lambat. Jadi, kata cepat untuk lawan katanya adalah lambat. Silakan diperhatikan contoh-contoh antonim lainnya berikut ini. Di situ ada kata gelap, antonimnya adalah terang. Lawan kata dari gelap adalah terang. Kata besar, antonimnya adalah kecil. Jadi besar lawan katanya adalah kecil. Kata jujur, antonimnya adalah bohong. Jadi lawan kata dari kata jujur adalah bohong. Selanjutnya, kata mandiri, antonimnya adalah manja. Berarti kata mandiri lawan katanya merupakan manja. Sekarang kita masuk pada bagian latihan. Pilihlah antonim yang tepat untuk kata-kata tercetak tebal. Nah, silakan diperhatikan teman-teman. Di situ ada 10 kata yang bercetak tebal. Nah, untuk pengerjaannya, tiap-tiap nomor dari kata yang bercetak tebal, di situ kita checklist apa antonim dari kata tersebut. Nah, tadi kan Ibu sudah jelaskan, antonim dia merupakan lawan kata. Jadi, di sini kita lihat untuk nomor 1, di situ ada kata hemat. Nah, teman-teman silakan dijawab lawan kata dari kata hemat itu dia seperti apa. Jadi ini cara pengerjaannya kebalikan dari sinonim tadi. Karena sinonim tadi dia untuk pengerjaannya merupakan kita cari kata yang dimana makna katanya juga mirip. Oke, jadi untuk jawaban nomor 1, kata hemat, lawan katanya adalah boros. Nah, silakan diperhatikan. Tadi kan sebelumnya untuk soal latihannya belum ada jawabannya, dan sekarang Ibu sudah berikan tampilan di mana latihannya Ibu sudah jawab semua. Nah, tadi nomor 1 kita sudah jawab sama-sama. Antonim dari kata hemat yaitu boros. Nomor 2, antonim pemberani yaitu
penakut. Nomor 3, antonim dari kata pendiam yaitu cerewet. Nomor 4, antonim kata rajin yaitu malas. Yang kelima, antonim kata optimis yaitu pesimis. Nomor 6, antonim kata baik yaitu nakal. Nomor 7, antonim kata ramah yaitu kaku. Nomor 8, antonim kata jujur yaitu pembohong. Nomor 9, antonim kata pemaaf yaitu pendendam. Yang terakhir nomor 10, antonim kata pemarah yaitu penyabar. Jadi untuk cara pengerjaannya kita checklist pada kolom kata yang menurut kita lawan kata dari masing-masing soal yang sudah bercetak tebal. Jadi untuk selanjutnya, teman-teman, bagaimana cara kita mencari antonim dari masing-masing kata? Bisa kita buka lagi kamus sinonim antonim ataupun KBBI yang di dalamnya ada unsur kata sinonim dan antonim, maupun teman-teman bisa mengaksesnya melalui Google, tinggal diketik saja kata yang ingin kita cari antonimnya. Selanjutnya kita masuk pada latihan. Lengkapilah kalimat pada kotak di bawah ini dengan kata-kata yang bercetak tebal. Nah, tadi kita sudah sempat mengisi antonim dari kata-kata yang bercetak tebal. Gimana cara pengerjaan soalnya itu menceklis kolom yang termasuk jawaban dari antonim kata yang bercetak tebal. Oke, sekarang untuk pengerjaannya dari 10 kata yang bercetak tebal tadi yaitu kata hemat, pemberani, pendiam, rajin, optimis, baik, ramah, jujur, pemaaf, dan pemarah itu kita gunakan untuk melengkapi 10 kalimat yang Ibu telah tampilkan ini. Dan untuk masing-masing kalimat disesuaikan lagi mana yang lebih cocok untuk ditempatkan pada kalimat yang belum lengkap. Oke, diperhatikan untuk nomor 1 pertanyaannya, kalimatnya yaitu anak yang akan dijauhi temannya. Jadi untuk jawaban nomor 1 adalah anak yang pemarah akan dijauhi temannya. Jadi untuk penggunaan kosakata yang bercetak tebal untuk kalimat nomor 1 adalah kata pemarah. Sekarang Ibu akan menjelaskan lebih lengkap mengenai latihan 10 kalimat yang belum lengkap ini. Silakan diperhatikan teman-teman, dicatat juga jangan lupa. Jadi untuk pertanyaan pertama, anak yang pemarah akan dijauhi temannya. Jadi penggunaan kata yang bercetak tebal untuk kalimat pertama yaitu menggunakan kata pemarah. Nomor 2, Tika, anak yang kami jarang berbicara, dia lebih senang menghabiskan waktunya untuk membaca atau melukis. Jadi jawaban untuk nomor 2, penggunaan kata yang bercetak tebal yang pas untuk kalimat nomor 2 ini adalah kata pendiam. Tika, anak yang pendiam. Kami jarang berbicara, dia lebih senang menghabiskan waktunya untuk membaca atau melukis.
Pertanyaan nomor 3, ibuku seorang ... Beliau tidak pernah marah atau dendam dengan kenakalan kami. Untuk penggunaan kata yang cocok untuk kalimat nomor 3 adalah menggunakan kata pemaaf. Ibuku seorang pemaaf. Beliau tidak pernah marah atau dendam dengan kenakalan kami. Soal nomor 4. Sejak kisahnya menyelamatkan sang adik dan dari rumahnya yang terbakar api tersebar, Ami selalu dikenal sebagai si anak ... Jawaban untuk nomor 4, kata yang cocok untuk melengkapi kalimatnya adalah kata pemberani. Sejak kisahnya menyelamatkan sang adik dari rumahnya yang terbakar api tersebar, Ami selalu dikenal sebagai si anak pemberani. Pertanyaan nomor 5. Kamu harus giat belajar karena rajin, pangkal, pandai. Jawaban untuk nomor 5 adalah menggunakan kata rajin sebagai pelengkap kalimatnya. Pertanyaan nomor 6. Ayu sering membawa bekal dari rumah dan menyimpan uang jajannya. Ayu anak yang hemat. Jadi, kata-kata yang cocok untuk melengkapi kalimat pada nomor 6 yaitu menggunakan kata hemat. Nomor 7. Anak yang jujur selalu dapat dipercaya dan tidak suka berbuat curang. Kata yang digunakan di sini untuk pelengkap kalimat nomor 7 adalah kata jujur. Nomor 8. Niko adalah anak yang baik. Dia tidak pernah menyakiti perasaan orang lain. Kata yang digunakan adalah kata baik. Dan untuk nomor 9, adikku dikenal karena senyum sapanya yang bersahabat. Ia sangat ramah. Jawaban untuk nomor 9 adalah menggunakan kata ramah. Nomor 10, ayo semangat. Kita harus optimis dapat menyelesaikan tugas ini tepat waktu. Jadi, penggunaan kata yang tepat untuk melengkapi kalimat nomor 10 adalah kata optimis. Kita lanjut pada kegiatan bahas bahasa. Tadi kita sudah bahas tentang sinonim dan antonim, sekarang kita masuk pada kalimat majemuk setara. Kalimat majemuk setara adalah kalimat yang terdiri atas beberapa kalimat tunggal yang dapat dihubungkan. Tabel di bawah ini menjelaskan jenis hubungan dari kalimat majemuk setara. Oke, silakan diperhatikan teman-teman. Di sini ada tabel kalimat majemuk setara. Di sini ada 3 kolom. Ada bagian sejalan, berlawanan, sebab, akibat. Perhatikan pada bagian kolom sejalan, gabungan kalimat tunggal yang menyatukan penjumlahan karena memiliki situasi yang sama. Biasanya untuk kata penghubung yang digunakan adalah kata dan. Sedangkan untuk kalimat majemuk berlawanan merupakan gabungan kalimat tunggal yang menyatakan penjumlahan karena memiliki situasi yang sama. Dan untuk kata penghubung yang biasa digunakan yaitu ada kata tetapi, namun, dan kata sedangkan. Sedangkan untuk sebab akibat ialah gabungan kalimat tunggal yang menyatakan hubungan sebab dan akibat. Kata penghubung yang biasa digunakan yaitu
karena, dan sehingga. Silakan diperhatikan di situ ada contoh kalimat majemuk setara. Nah, tadi Ibu sudah jelaskan bahwa kalimat majemuk setara dibagi menjadi 3, yaitu yang sejalan, kalimat berlawanan, serta kalimat sebab akibat. Silakan dilihat untuk tabel kolom sebelah kiri. Di situ ada contohnya. Rano adalah anak yang baik. Kalimat kedua, Wuri adalah anak yang baik. Dan setelah dimajemukkan menjadi Rano dan Wuri adalah anak yang baik. Kenapa bisa setelah digabungkan dua kalimat ini menjadi Rano dan Wuri adalah anak yang baik? Karena prinsip dari kalimat majemuk yang sejalan yaitu dia menggabungkan kalimat tunggal yang menyatakan penjumlahan karena memiliki situasi yang sama. Sedangkan bisa dilihat di sini dari dua contoh kalimatnya, di mana situasi yang dialami adalah situasi yang sama. Rano, anak yang baik. Wuri adalah anak yang baik. Jadi situasi yang samanya adalah anak yang baik. Jadi setelah dimajemukkan menjadi kalimat majemuk sejalan, dia langsung jadi kalimat seperti ini yang ada tanda panahnya ini, yaitu Rano dan Wuri adalah anak yang baik. Kita lanjut untuk contoh kalimat majemuk setara yang berlawanan. Pada tabel bagian tengah, silakan diperhatikan. Kalimat pertama yaitu Rano mengenal jenis makanan dengan mencecapnya. Sedangkan kalimat kedua, Wuri mengenal jenis makanan dengan melihatnya. Setelah dijadikan kalimat majemuk dari dua kalimat tersebut, maka menjadi Rano mengenal jenis makanan dengan mencecapnya. Sedangkan Wuri dengan melihatnya. Nah, untuk prinsip kalimat majemuk yang berlawanan ini, dia di mana menggabungkan kalimat tunggal yang menyatakan penjumlahan karena memiliki situasi yang sama. Oke, di sini Ibu akan bertanya, yang mana sih situasi yang sama antara kalimat Rano dan kalimat Wuri? Jadi, untuk situasi yang sama dari dua contoh kalimat tersebut yaitu situasi yang samanya mengenal jenis makanan. Nah, bisa dilihat di sini yang menjadi pembedanya hanyalah Rano dengan mencecapnya, sedangkan Wuri yaitu dengan melihatnya. Setelah digabungkan, maka kata penghubung yang digunakan sesuai dengan prinsip kalimat majemuk berlawanan adalah menggunakan kata penghubung sedangkan. Bisa dilihat di sini ya, Rano mengenal jenis makanan dengan mencecapnya. Sedangkan, nah, sedangkan ini merupakan kata penghubung sesuai dengan konsep kalimat majemuk yang berlawanan. Kita lanjut ke kolom ketiga sebelah kanan, yaitu kalimat majemuk sebab akibat. Contohnya untuk kalimat pertama yaitu Rano adalah anak yang cerdas. Kalimat kedua, Rano dapat menghafal rute jalan dengan cepat. Setelah
dimajemukkan dua kalimat tersebut sesuai dengan prinsip kalimat majemuk sebab akibat, yaitu menggabungkan kalimat tunggal yang menyatakan hubungan sebab dan akibat. Nah, jadi setelah dimajemukkan dua kalimat di atas, bisa dilihat di sini kalimat yang ditunjuk oleh anak panah, yaitu Rano dapat menghafal rute jalan dengan cepat karena ia adalah anak yang cerdas. Dan Ibu akan jelaskan lagi sesuai dengan prinsip kalimat majemuk sebab akibat, kata penghubung yang biasa digunakan untuk menggabungkan dua kalimat berbeda ini menggunakan kata penghubung karena ataupun bisa menggunakan juga kata sehingga. Nah, bisa dilihat di sini contoh kalimat yang ketiga ini. Rano dapat menghafal rute jalan dengan cepat karena. Nah, ini kata karena digunakan karena merupakan kata penghubung sesuai dengan kalimat majemuk sebab akibat. Kita lanjut pada latihan. Gabungkan dua kalimat tunggal di bawah ini menjadi sebuah kalimat majemuk dengan kata penghubung yang sesuai. Tadi Ibu sudah sempat jelaskan mengenai penggunaan kata penghubung untuk menggabungkan kalimat tunggal menjadi kalimat majemuk. Nah, di sini ada 5 soal yang harus kita kerjakan sama-sama. Nah, diperhatikan kembali dari 5 soal tadi, ini Ibu akan tampilkan mengenai jawaban dari 5 soal tadi tentang kalimat majemuk. Nah, untuk jawaban nomor 1, Rani memenangi lomba karena ia rajin berlatih. Nah, kata penghubung yang digunakan yaitu kata penghubung sebab akibat, yaitu kata karena. Nomor 2, Edo anak yang pendiam, sedangkan Edi anak yang supel. Kata penghubung yang digunakan yaitu kata sedangkan. Untuk nomor 3, Radi menyukai sepak bola dan bulu tangkis. Kata penghubung yang digunakan untuk kalimat majemuk nomor 3 adalah kata dan. Nomor 4, Siska pandai berhitung tetapi tidak pandai melukis. Kata penghubung yang digunakan untuk nomor 4 itu kata tetapi. Nomor 5, Beta berambut panjang dan ikal. Untuk kata penghubung yang digunakan di kalimat nomor 5 ini adalah kata dan. Sekarang kita lanjut pada kegiatan berbicara, berdiskusi, mempresentasikan. Apakah kalian memiliki sahabat? Mengapa kalian senang bersahabat dengannya? Apakah persamaan yang kalian miliki? Apakah perbedaan yang kalian miliki? Dan hal apa yang sering kalian lakukan bersama-sama? Kita masuk pada bagian latihan lagi. Lengkapilah kalimat di bawah ini dengan pilihan kata penghubung yang sesuai. Di situ ada beberapa opsi kata yang bisa digunakan teman-teman untuk menjadi pelengkap atau kata penghubung di 5 kalimat yang belum lengkap ini. Bisa diperhatikan untuk nomor 1 di situ harus ada kata yang dilengkapi dari kalimatnya. Oke, kita mulai dari nomor 1. Aimin sudah berusaha sungguh-sungguh. Titik-titik, ia belum menjadi juara kelas. Jadi untuk garis mendatar yang belum ada isinya ini, teman-teman bisa memilih dari
5 kosakata yang ada di atas ini yang cocok untuk disimpan atau digunakan di kalimat nomor 1. Nah, silakan diperhatikan kembali. Di sini untuk kalimatnya, Ibu sudah isi kata-kata penghubung di masing-masing kalimatnya. Untuk nomor 1, Aimin sudah berusaha sungguh-sungguh. Namun, ia belum menjadi juara kelas. Jadi, untuk kalimat nomor 1, kata penghubung yang digunakan adalah kata namun. Nomor 2, Darmin dan Darman adalah anak Pak Salim. Untuk kalimat nomor 2, kata penghubung yang digunakan adalah kata dan. Nomor 3, kalian boleh memilih hendak bermain monopoli atau bermain halma. Untuk kalimat nomor 3, kata penghubung yang sesuai untuk digunakan adalah kata atau. Untuk nomor 4, banyak orang tidak menyukainya karena ia seorang pembual. Untuk kalimat nomor 4, kata penghubung yang sesuai yang digunakan adalah kata karena. Nomor 5, Yosa sering tidur hingga larut malam, sehingga ia sering bangun kesiangan. Dan kata penghubung yang digunakan untuk kalimat nomor 5 adalah kata sehingga. Kita lanjut pada kegiatan menulis. Minggu lalu, Tina mendapat tugas dari guru untuk menuliskan teks singkat tentang sahabat. Teks tersebut berisi informasi singkat tentang seorang sahabat dan juga hal-hal yang dilakukan bersama sahabat. Untuk tugas ini, Tina akan menulis teks tentang Lila, sahabat baiknya. Perhatikan informasi tentang Lila pada kolom sebelah kiri. Bacalah informasi tersebut dengan baik. Lalu, isilah titik-titik pada tabel sebelah kanan untuk melengkapi tulisan Tina tentang sahabatnya. Kita lanjut. Di sini ada 2 kolom. Kolom sebelah kiri adalah nama atau biodata seseorang, sedangkan sebelah kanan adalah paragraf atau teks memperkenalkan teman. Nah, bisa dilihat teman-teman di situ sebenarnya belum terjawab untuk nomor 1, 2 sampai 10-nya, tetapi di sini Ibu akan tampilkan teks paragrafnya yang lengkap yang Ibu sendiri sudah jawab. Hai, aku Tina. Aku mengenalkan sahabatku. Namanya Lila. Dan dia berumur 11 tahun. Rambutnya ikal dan panjang. Wajahnya bundar dan ia mempunyai lesung pipit di sebelah kiri. Lila anak yang periang dan kreatif. Tertawanya khas sekali. Ia sangat terampil dalam membuat kreasi dari origami. Lila dan aku sudah akrab sejak kami kecil. Lila anak tunggal, sedangkan aku anak bungsu. Kami selalu berangkat ke sekolah bersama karena rumah kami bertetangga. Saat jam istirahat, kami jajan di kantin. Saat usai sekolah, aku akan mampir ke rumahnya dan kami mengerjakan PR bersama. Saat akhir pekan, kami biasanya membuat prakarya atau ke taman bermain. Jadi ini adalah salah satu contoh bagaimana kita memperkenalkan teman kita sendiri dengan acuan yaitu pada kolom sebelah kiri. Jadi acuan jawaban dari paragraf yang belum lengkap ini adalah dari kolom sebelah kiri. Nah, sekarang giliran kalian. Buatlah tabel seperti di samping di buku tulis. Isilah kolom sebelah kiri dengan informasi mengenai teman baik kalian.
Lalu, tulislah sebuah paragraf di kolom sebelah kanan tentang teman kalian menggunakan informasi yang ada. Kalian dapat menambahkan keterangan lainnya pada paragraf tulisan. Gunakan pilihan kata sifat dan kata penghubung yang tepat untuk memperkaya tulisan kalian. Kita masuk pada kegiatan membaca. Bacalah dengan seksama teks di bawah ini. Jadi untuk judul teksnya yaitu Kelinci Kecil dan Burung Pipit. Penulisnya yaitu Desri M. Putri. Aduh, sakit. Suara kelinci kecil menggelegar di sudut kebun Pak Rusa. Wajahnya tampak seputih kapas dan titik-titik air mulai membanjiri matanya. Ia terduduk di tanah sambil memegangi kakinya. Burung pipit yang sedang bertengger di dahan pohon dekat kebun itu segera terbang menghampirinya. Ada apa, kelinci kecil? Kakiku terantuk batu lalu aku jatuh, jawab kelinci kecil sambil meringis kesakitan. Apa yang kamu lakukan di sini? Tanya burung pipit. Aku aku mau mengambil wortel itu. Kelinci kecil menunjuk ke arah tanaman wortel di kebun Pak Rusa. Wah, kamu mau mengambil wortel Pak Rusa tanpa izin? Tanya burung pipit. Iya, aku melihat daun-daun tanaman wortel itu melambai-lambai memanggilku. Jawab kelinci kecil dengan kepala tertunduk. Sebaiknya kamu minta izin dulu ke Pak Rusa. Aku sering melihat Pak Rusa membagikan wortel-wortelnya ke binatang lain yang membantunya berkebun. Burung pipit menjelaskan. Mengapa kau berada di luar sarang? Pak Singa Raja Hutan memerintahkan supaya semua penghuni hutan tinggal di sarang masing-masing. Saat ini ada wabah penyakit yang sedang menyebar ke seluruh hutan. Ibuku bilang hanya induk-induk binatang yang boleh keluar secara bergantian untuk mencari persediaan makanan. Bila bertemu dengan binatang lain, tidak ada yang boleh bersentuhan. Harus menjaga jarak dan kebersihan supaya tidak tertular penyakit ini. Ibumu benar, kau seharusnya mematuhi perkataannya. Tegas burung pipit. Kau bisa membantu ibu membersihkan sarang, memasak, atau berolahraga bersama. Saran burung pipit. Pipi kelinci kecil merona kemerahan, lalu ia berkata dengan suara lirih, ibuku pun mengatakan hal yang sama, tetapi aku tidak mengacuhkannya diam-diam. Aku pergi dari sarang dan inilah yang terjadi. Sebaiknya kau segera pulang dan meminta maaf pada ibumu. Balas burung pipit. Iya, aku akan segera melakukannya. Terima kasih burung pipit, sudah menyadarkanku. Kelinci kecil bergegas pulang dan berjanji dalam hati tidak akan mengulangi perbuatan ini lagi. Burung pipit tersenyum dan terbang menjauh. Sekarang mari berlatih. Silakan di-scan kode QR pada video ini. Nanti setelah di-scan menggunakan HP, akan muncul soal latihan, yaitu soal pilihan ganda 10 nomor. Jadi teman-teman silakan dikerjakan dengan baik, pilih jawaban yang paling benar, dan setelah semua soalnya dijawab, maka nilai dari teman-teman akan langsung muncul di Google Form yang telah teman-teman isi. Sekian untuk pembelajaran kita hari ini mengenai materi sinonim dan antonim, kalimat majemuk, dan teks deskripsi.
kita akan bertemu ke pembelajaran selanjutnya. Tetap semangat, tetap belajar di rumah teman-teman, dan Ibu ucapkan wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.